warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Israwati, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023, NIM 230650501074. Saat ini saya mengajar di SD Negeri 2 Simpang Balik. Pada hari ini, tanggal 23 Desember 2023, saya membuat video uji kinerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Belakang depan, gerak. Tegak, gerak. Berhitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Barisan kanan jalan. Silahkan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat hadir ke sekolah kembali untuk menuntut ilmu seperti hari-hari biasa ya nak ya. Apa kabarnya hari ini anak ibu? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Ada yang tidak hadir hari ini? Tidak, Bu. Hadir semua? Hadir, Bu. Dan sepertinya tidak hadir. Coba lihat dulu di sampingnya di ini sebelahnya ya. Iya. Afdan. Iya, Afdan tidak hadir. Kenapa ini Afdan tidak hadir ya nak ya? Mungkin sakit dia ya. Karena kemarin dia sakit, ada WA ke ibu, dia sakit, mungkin hari ini juga masih sakit ya. Baiklah, hari ini ada semua peralatan ya kan? Lengkap semua? Lengkap, Bu. Iya, karena peralatan itu sangat menunjang di saat kita belajar mengajar. Jangan biasa meminjam-minjam dari teman. Siapa saja, sebentar ibu absen dulu. Sastra Wijaya, Rifki Irda Farma, Hadir, Bu. Riris, Hadir, Bu. Kamila, Hadir, Bu. Mahara, Hadir, Bu. Sifaul Kalbi, Hadir, Bu. Kiara, Hadir, Bu. Zahra Fitri, Hadir, Bu. Zahrani, Hadir, Bu. Abdan, Hadir, Bu. sakit tadi, Rizky Aditya. Hadir, Bu. Allah, ibu doakan untuk Abdan yang sedang sakit supaya diberi kesehatan, dan untuk anak-anak ibu di sini berdoakan panjang umurnya, sehat selalu, menjadi anak soleh dan solehah. Amin. Jadi untuk sebelum kita belajar, supaya kita diberi syafaat pelajaran kita hari ini, diridai oleh Allah, kita lebih baik berdoa dahulu. Siapa yang memimpin doa kita? Riris atau Rifki? Untuk hari ini Riris ya. Silakan Riris maju ke depan. Ya. Ganti-gantian nak. Seperti biasa ya, ganti-gantian maju ke depan. Silakan nak. Yang lain ada berdoa mengangkat tangannya. Silakan Riris. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya ya Allah ya Tuhanku, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku segera paham atau mengerti. Amin. Terima kasih Riris, silahkan duduk kembali. Ya, berdoa pun sudah kita lakukan untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan
cinta kepada tanah air kita Indonesia, kita akan menyanyikan sebuah lagu. Hari ini lagu kita apa? Oh, Hari Merdeka. Siapa pimpin lagu hari ini? Oh, Mahara. Silakan Mahara, maju ke depan. Untuk lagu juga nanti gantian, Mak ya. Nah, besok lain lagi orangnya. Kita bersama-sama menyanyikan lagu 17 Agustusan. Yang lain boleh berdiri sebelumnya. Ya. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka sekali, merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan kita tetap sedia memperjuangkan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar tentang tema berapa nak hari ini kita belajar? Tema 2. Tema 2. Apa judulnya? Udara bersih bagi kesehatan. Sebelum Ibu lanjutkan ke pelajaran kita, Ibu ingin sedikit merefleksi pelajaran yang telah lalu. Pelajaran yang telah lalu kita belajar tentang apa, Nak? Sistem pernapasan manusia. Iya, sistem pernapasan pada manusia. Itu nyambung juga dengan pelajaran kita. Ya, jadi waktu kita bernapas kita menghirup udara. Jadi apa saja alat pernapasan pada manusia itu? Laring, ya, paru-paru, trachea, bronkus, diafragma, bronchiolus. Jadi coba lihat ke papan semua, ya. Coba lihat ke depan. Kita punya alat yang namanya sistem pernapasan pada manusia. Yang pertama ada namanya rongga hidung. Ya, sekarang kita lanjut ke pelajaran kita. Ya. Nah, kegiatan apa pelajaran kita hari ini? Menulis informasi penting menggunakan 5W plus 1H. Iya, yang pertama menulis informasi penting menggunakan 5W tambah 1H atau 5W plus 1H. Yang kedua, Menjelaskan gangguan sistem pernapasan pada manusia. Iya, menjelaskan sistem pernapasan pada manusia. Tadi udah sedikit Ibu jelaskan ya. Selanjutnya, tujuan pembelajaran hari ini adalah Dengan melihat video peserta didik mampu mengidentifikasi informasi penting terkait pertanyaan apa, siapa, di mana, mengapa, dan bagaimana tempat dan diri. Iya, yang dimaksud dengan 5W tadi adalah apa, siapa, Di mana, mengapa, dan bagaimana. dan bagaimana dengan tepat dan mandiri. Selanjutnya, Dengan berdiskusi peserta didik mampu menemukan informasi penting terkait pertanyaan apa, siapa, di mana, mengapa, dan bagaimana dengan benar dan tanggung jawab. ya nanti di sini kita akan ada diskusi. Kita akan membuat kelompok. Jadi di dalam diskusi nanti kita harus mampu menemukan informasi penting yang terkait dengan apa, siapa, di mana, mengapa, dan bagaimana. Selanjutnya, Dengan belajar
kelompok akan mempresentasikan ke depan kelas, ya. Ya, nanti akan diwakili oleh salah satu dari masing-masing kelompok. Selanjutnya, Dengan membaca teks bacaan peserta didik mampu menjelaskan ketentuan alat penafas serta bisa dari pencernaan udara dengan tepat dan mandiri. ya. Selanjutnya, Dengan melihat gambar mendesain masker wajah untuk memelihara organ pernapasan dan mencegah COVID-19 benar dan percaya diri. iya. Ini di sini kita kemarin waktu COVID menggunakan masker, ya. Jadi kita di sini ambil sampelnya waktu COVID kemarin semua menggunakan masker. Jadi nanti kita akan mendesain cara membuat masker. Sekarang Ibu mau bertanya, siapa yang bisa acungkan tangannya atau mengangkat tangan? Yang pertama, siapa yang masih ingat contoh penyakit gangguan sistem pernafasan pada manusia? Coba Mas Sarah. Sesak napas, batuk, ada lagi? Kanker paru-paru. Kanker paru-paru, bagus sekali. Ya. Kamila, apa lagi nak? Sesak napas, batuk, kanker paru-paru, apa lagi? ISPA, bagus. Ada lagi? Kamila mau jawab apa tadi nak? Silakan. Ada yang bisa bantu? Ada batuk, kanker paru-paru, apa sesak napas, ISPA, apa lagi? Asma masuk. Asma juga masuk juga. Walaupun asma itu memang penyakit bawaan, ya, penyakit bawaan sejak lahir. Tetapi kadang dia waktu batuk itu bisa juga waktu dingin dia kambuh, ya. Nanti kalau udaranya tidak bersih, asma juga bisa kambuh. Ada namanya lagi kanker tenggorokan. Bagus semuanya, ya. Yang kedua, bagaimana cara kita memelihara sistem pernafasan kita? Minum air putih, rajin berolahraga, makan teratur, memakai masker, pintar, memakan makanan sehat, jarang keluar rumah kalau tidak perlu. Bagus sekali, pintar-pintar sekali anak ibu, ya. Jawabannya sangat bagus. Sekarang kita lihat lagi, ya. Mau menonton video? Mau menonton video? Baiklah, di saat kita menonton video, kita harus betul-betul mendengar, betul-betul melihat, memperhatikan. Kalau memang ada yang perlu, harap dicatat. Nanti timbul pertanyaan, kita bisa menjawab. Semua ada bahannya, alatnya kan? Alat tulis ada, buku ada, dicatat masing-masing sambil mendengar. Sudah siap? Nah, kita tunggu dulu teman kita menyediakan alat tulisnya. Jadi perhatikan ke layar, ya nak. Di kelas hari ini kita akan belajar yaitu materinya tentang bahaya kabut asap dan juga cara mengatasinya. Kebakaran hutan itu dapat menimbulkan potensi kabut asap. Nah, kabut asap ini sangat tidak bagus sekali bagi kesehatan tubuh kita. Tidak sehat karena asap kebakaran hutan dan lahan itu menyebabkan debu atau partikel halus hasil kebakaran seperti bilaga. Saking halusnya, partikel ini akan dengan mudah terisap dan mengotori sistem pernapasan kita. Selain partikel halus, asap kebakaran juga mengandung zat-zat berbahaya seperti ozon atau O3, kemudian sulfur dioksida yaitu SO2, kemudian karbon monoksida atau CO, dan yang terakhir adalah nitrogen oksida yaitu NO2. Nah, seperti itu zat-zat berbahaya yang akan terhirup jika kita menghirup kabut asap. Nah, sekarang apa saja bahaya kabut asap bagi kesehatan tubuh kita? Nah, berikut ini akan Bapak paparkan 9 bahaya kabut asap bagi kesehatan kita.
Yang pertama yaitu kabut asap dapat menyebabkan iritasi pada mata, hidung, dan juga tenggorokan. Yang kedua, kabut asap dapat menyebabkan reaksi alergi, peradangan, dan mungkin juga infeksi. Yang ketiga, kabut asap dapat memperburuk penyakit asma dan penyakit paru kronis lain seperti bronkitis kronik. Yang keempat, kabut asap dapat menyebabkan kemampuan kerja paru berkurang dan menyebabkan seorang mudah lelah dan mengalami kesulitan bernafas. Kita sudah menonton video tadi, Nak? Sudah, Bu. Bagaimana, senang? Senang, Bu. Adakah ilmu yang kita dapat dari kita nonton video tadi, Nak? Ada, Bu. Apa saja yang kita dapat tadi? Bahayanya kabut asap. Oh, bahayanya kabut asap. Lalu, ilmu apa saja yang kita dapat tadi setelah nonton video? Pencemaran udara, Bu. Pencemaran udara. Lanjut, ada lagi? Kabut asap menyebabkan polusi pada air bersih. Iya, kabut asap dapat menyebabkan polusi pada air bersih. Ada lagi? Kabut asap dapat memperburuk sistem pernapasan. Iya, kabut asap dapat memperburuk sistem pernapasan. Kemudian yang kedua, mengapa bisa terjadi hal itu? Mila, Karena kebakaran hutan. karena kebakaran hutan, Karena asap pabrik. karena asap pabrik, Asap kendaraan. asap kendaraan. Jangan Putri. Kenapa? Oh ya, Rizky. Kebakaran hutan. Kebakaran hutan, apa lagi? Kebakaran sampah yang berlebihan. Kebakaran sampah yang berlebihan. Terus banyak sekali kita tonton dan sampai bingung ya. Sekarang informasi penting membaca judul dalam sebuah teks. Nah, Ibu kasih sekarang ya. Bagi bukunya. Di sini nanti kalian bisa baca. Nah. Di situ ada sebuah teks, coba di halaman pertama. Ya, membaca judul dalam sebuah teks biasanya mewakili isi dari teks tersebut. Sehingga dengan membaca judul dapat memberikan gambaran informasi dari teks bacaan. Jadi ini 5W1H. Coba kita baca. Yang pertama, what? Ya, terus Siapa yang terlibat dalam peristiwa itu? ya, lanjut. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Sekarang ada diskusi kelompok. Kita belum membagi kelompok ya? Belum. Sekarang kita bagikan kelompok kita ini ya. Ini kelompok pertama ada 5 orang, seharusnya 6 orang. Ini ada 5 orang ya? Pas ya? Ya. Sekarang kita beri nama kelompok kita masing-masing menurut kesepakatan. Ya, berikan nama kelompoknya, Nak. Boleh nama kelompoknya dituliskan di kertas saja ya. Nah. Ini kelompok apa namanya? Paru-paru. Ketua kelompoknya siapa? Siapa? Wija, Sastra Wijaya. Ya. Ini kelompok apa namanya? Hah? Oh, diafragma. Ketua kelompoknya siapa? Rifki atau Mahara? Kesepakatan? Mahara. Oh, Mahara, boleh. Ya, sudah semua ya. Sekarang kan ini kayak bagi ini tadi reportnya. Sudah dapat dua kelompok kan? Ya, kita lanjutkan. Ya, coba dibuka di halamannya yang ada judulnya 9 bahaya kabut asap dan cara mengatasinya. Sudah dapat? Ya. Sekarang dari kelompok diafragma, gambar apa yang kamu lihat di situ, Nak? Kebakaran hutan. Kebakaran Hutan. Terus gambar apa lagi? Orang memakai masker. Orang memakai masker. Kenapa dia pakai masker? Supaya tidak terkena penyakit asma. Iya, kelompok ini dulu. Kelompok ini kenapa? Kelompok diafragma. Kenapa
gambar sini dia pakai masker? Karena agar tidak terkena penyakit. iya, agar tidak terkena penyakit karena di hutan ini sedang terjadi kebakaran. Ini banyak awannya warnanya hitam. Kalau awan warna hitam itu karena apa? Karena asap. Jadi asap yang ditimbulkan dari kebakaran ini naik di atas ya kan? Jadi jelaga-jelaga. Kalau bahasa Upin itu apa namanya? Jerebu. Ah, baiklah. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD. Ini ada pertanyaan, Nak? Tidak ada pertanyaan lagi? Ya, sekarang kita udah kurang semangat nih ya. Coba kita tepuk semangat dipimpin oleh Mahara. Tepuk semangat. Ulang lagi sekali lagi. Tepuk semangat. SD2, mana suaranya? Mana suaranya? Mana lagi? Ya. Sekarang Ibu akan bagikan LKPD. Coba lihat. LKPD ini nanti diisi oleh kelompok ya. Ingat di dalam kelompok harus bekerja sama. Karena nanti ada 3 penilaian. Yang pertama penilaian sikap. Ya, tadi Ibu udah menilai sikap kalian bagus-bagus, bertanggung jawab ya. Kemudian ada penilaian pengetahuan. Nah, jadi nanti waktu mengisi ini harus sama-sama. Ibu nilai tanggung jawabnya, kebersamaannya, keikutsertaannya ya. Jangan satu bekerja, yang lain duduk, dapat dapat nilai. Itu nanti ada nilainya. Jadi kita harus kompak, harus sama-sama bekerja. Kalau dapat 1,9, semua dapat 9. Untuk kelompok diafragma ada kesulitannya? Belum ya? Belum ditemukan kesulitan ya? Kelompok paru-paru ada kesulitan ah? Tidak ya, alhamdulillah ya. Kita sudah lihat video, sudah lihat buku besar tadi kan? Sudah ada catatan tadi. Sudah selesai? Ya, sekarang waktunya kita presentasi. Kelompok mana dua mau maju ke depan? Presentasi. Kelompok paru-paru, boleh? Yang lain ditanggapi ya, didengar, ditanggapi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kelompok paru-paru kelas 5 pelajaran Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia IPA. Bahasa Indonesia IPA. Kata tanya, pertanyaan, dan jawaban. Apa penyebab kabut asap? Penyebab kabut asap adalah kebakaran hutan. Siapa yang mematikan titik-titik kebakaran? Pemerintah sudah berusaha mematikan titik-titik kebakaran. Kapan terjadinya kebakaran hutan? Pada tahun 2015. Di mana terjadinya kebakaran hutan? Di Kalimantan dan Sumatera. Mengapa partikel ini akan sangat mudah terhisap? Satu, dan mengotori. Bagaimana usaha pemerintah untuk mengatasi bencana kabut asap? Mematikan titik-titik kebakaran. Kesimpulan kami adalah kabut asap sangat berbahaya bagi kesehatan, dan makanlah makanan yang sehat dan bergizi. Banyak minum air putih. Pertanyaan, benar atau salah? 1. Kabut asap dapat menyebabkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan. A. Benar. 2. Kabut asap dapat menyebabkan paru-paru menjadi sehat. B. Salah. 3. Kabut asap dapat menyebabkan polusi pada air bersih, tumbuh-tumbuhan, dan mengancam keselamatan hewan di hutan. A. Benar. Bagaimana cara melindungi diri dari kabut asap? Tanda centang dalam kelompok atau benar salah satu setiap pertanyaan. 1. Keluar rumah tanpa masker. D. Salah. 2. Hindari atau kurangi aktivitas di luar rumah, terutama yang memiliki gangguan pernapasan. C. Benar. 3. Minumlah air putih yang banyak setiap harinya. C. Benar. 4. Membakar sampah di halaman rumah. D. Salah. 5. Upayakan asap tidak masuk ke dalam rumah. C. Benar. Soal 3. Apa penyebab terjadinya kabut asap? C. Pembakaran hutan dan sampah sembarangan. 4. Apakah yang terkandung pada asap sehingga dapat menyebabkan gangguan pernapasan? Jawaban seperti ozon, O3, CO2, SO2, dan NO2. 5. Apakah kita perlu menjaga kesehatan sistem pernapasan pada tubuh kita? Berikan alasannya. Jawaban iya, karena menjaga kesehatan itu sangat penting. Ya. Ini jawaban dari kelompok paru-paru. Mana tepuk tangannya? Ulang lagi, mana tepuk tangannya? Ya. Ini hasil kelompok paru-paru ya, jawabannya bagus. Jadi kita harus memberi apresiasi kepada teman kita. Ya, sekarang apa yang kita lihat di layar kita, Nak? Orang memakai masker. Orang memakai masker. Ya. Kapan kita memakai masker, Nak? Saat keluar rumah. Oh, ada yang menjawab saat COVID, ada yang jawab saat keluar rumah. Ini kemarin saat COVID ya, Nak? Saat COVID-19 kemarin, kita kemana-mana memakai masker. Berapa lapis kita pakai masker? 2. Ada yang 2, ada yang 3, bahkan saking takutnya kita pakai masker tipis, di luarnya pakai lagi yang agak tebal ya, masker kesehatan. Tapi kita sering pakai masker rumah sakit itu yang warna apa, Nak? Warna hijau atau biru ya. Kemudian kemarin banyak model-model masker, Nak. Ada yang terbuat dari kain ya kan? Oh, ada masker yang dari rumah sakit, model-model masker banyak. Jadi hari ini kita akan mencoba mendesain masker. Jadi pakai masker ini, Nak, tidak hanya di waktu COVID, tetapi akan lebih baiknya kalau kita setiap kita keluar rumah, kita memakai masker. Tujuannya untuk apa, Nak? Untuk menghindari diri dari polusi. Menghindari diri dari polusi. Apalagi kita sedang tidak enak badan, umpamanya kita batuk ya kan? Kita batuk, kita demam, kita harus pakai masker. Selain kita menularkan kepada orang lain,
kita sendiri juga tidak akan masuk penyakit dari orang lain. Jadi sekarang kita akan mendesain masker. Ibu juga punya contoh masker nih ya. Tapi contoh ibu ini contoh dari COVID ya. Nanti kalian boleh mendesain masker, tidak harus pakai COVID. Desain masker modern juga boleh ya. Sekarang ibu bagi kertas dan ibu bagi gambarnya. Alat tulisnya semua punya nak? Punya. Alat warna untuk mewarnai semua punya ya? Baiklah, bagus sekali anak ibu ya. Pintar-pintar semua. Nanti kertasnya boleh dibagi. Kemudian ini contohnya boleh ya. Ini diwarnai punya sudah selesai tadi menggambar masker ya. Gambarnya bagus-bagus sekali dan berbagai macam masker yang kita gambar. Bagus-bagus semua gambarnya. Nanti ibu nilai. Dan kita sudah semua belajar tadi, sudah tahu, sudah kita pelajari semua di sini tadi ya. Pelajaran tentang kabut asap. Jadi di sini kita sudah tahu dari cara menemukan informasi penting, cara mencegah kabut asap, dan kita sudah tahu juga bagaimana kabut asap itu terjadi. Sekarang ibu akan mengadakan evaluasi. Semua sudah dapat kertasnya? Sudah. Ya belum ya? Yang belum? Ibu bagi itu kertasnya. Ya. Nanti di sini kalian tulis nama masing-masing nak ya. Nama masing-masing boleh ditulis namanya. Ya. Kemudian evaluasinya ada di depan. Boleh langsung dijawab. Yang sudah siap membuat namanya boleh dijawab. Selesai. Karena ibu tengok kalian sedang sangat lelah ya. Sekarang kita adakan perenggangan sedikit. Angkat tangannya nak. Angkat, lambai-lambaikan semuanya. Ya, tarenggang. Senyum semuanya, senyum. Oh, tegang tadi ya nak ya. Oh, sekarang ke sampai. Ya, ke depan nak. Kita adakan perenggangan dada-dada dulu. Ke bawah. Kesimpulan kita hari ini, untuk mencegah penyakit pada gangguan pernafasan kita, yang pertama kita harus banyak berolahraga, makan makanan sehat atau bergizi sama aja ya, minum air putih, istirahat yang cukup, hindari banyak keluar rumah, memakai masker. Yang terakhir, kalau memang kita sakit berobat ke dokter. Baiklah anak-anak, sekarang kalian boleh tuliskan apa yang kita dapat hari ini. Senang atau tidak? Senang. Boleh tuliskan apa kelebihan dan kekurangan? Ya. Apa kelebihan dan kekurangan pelajaran kita hari ini? Anak-anak boleh refleksikan di kertas. Mungkin kalau ngomong nanti malu ya. Dituliskan aja. Apa kalian sering tulis? Oh, saya tidak senang Bu hari ini. Oh Bu, saya kurang paham Bu. Oh, saya senang Bu. Saya sudah mengerti Bu. Boleh dituliskan refleksi kalian. Pelajaran kita sudah selesai. Ibu harapkan anak-anak ibu selalu ingat dengan pelajaran. Nanti diulang-ulang lagi di rumah. Nanti untuk tugas selanjutnya akan ibu kirim melalui WA. Jadi nanti dilihat WA-nya dan dibuka di rumah ya. Jadi ibu ucapkan terima kasih sebelumnya. Kita
Sebelum kita tutup, kita berdoa dulu ya nak ya, supaya Allah selalu melindungi kita waktu kita di perjalanan nanti ya. Coba Wija, bukan siapa? Doa sekarang, Riris ya, doa penutup nak, doa selamat ya. Silakan Riris. Terima kasih atas pelajaran hari ini. Ibu ucapkan semoga hati-hati di jalan. Kalau pulang nanti semoga Allah melindungi kita sampai ke tujuan. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.